Ya, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Ketua kelasnya pimpin kita dalam doa. Memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, tak putus-putusnya kami ucap syukur di mana kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan yang telah menyertai kami dari rumah kami masing-masing hingga tiba di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kegiatan kami agar dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagaimana semuanya pagi ini? Semuanya hadir? Ibu absen dulu ya. Adventius. Hadir Bu. Adusiani. Hadir Bu. Haikal. Hadir Bu. Heldi. Hadir Bu. Martinus. Hadir Bu. Marwan. Hadir Bu. Michael. Hadir Bu. Melita. Hadir Bu. Nurmiati. Grihartono. Hadir Bu. Yulianto. Hadir Bu. Julius. Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Semuanya sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Buku dan pulpennya semuanya siap ya? Hadir Bu. Sebelum kita masuk pada materi, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dirjen, Nurmiati, Dirjen, silakan maju ke depan. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku tak mendukungmu. Patriot bermasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Oke. Ya, sebelum masuk materi pembahasan kita hari ini, Ibu mau menggali dulu apakah materi yang lalu kalian masih ingat. Jadi Ibu mau bertanya, apa materinya yang lalu kita membahas tentang apa? Saya Bu. Ya kan? Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan untuk mengubah hidup mereka. Terima kasih. Oke, yang lalu kita membahas sistem demokrasi ya. Terima kasih. Teman-teman juga mengingat pelajaran kita yang lalu ya. Kita lanjut pada pembahasan kita. Ya, materi pokok.
kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, karena kita sudah masuk bab 3 ya, kompetensi dasarnya mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pokok sistem hukum di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cermin sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan makna dan karakteristik hukum di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi penggolongan hukum di Indonesia. Yang kelima, mendeskripsikan tujuan hukum di Indonesia. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, saya berharap anak-anakku sekalian bisa mencapai semua tujuan pembelajaran yang akan kita gapai pada pembelajaran saat ini. Nah, sebelum kita jauh ke dalam materi, bisa dilihat di tampilan slide-nya. Bagaimana jika di negara kita tidak ada hukum? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jika di negara kita tidak ada hukum, maka akan terjadi kekacauan di mana-mana. Oke, jika di negara kita tidak ada hukum, otomatis kekacauan terjadi di mana-mana. Banyak perampokan, banyak pembunuhan apabila di negara kita tidak ada hukum. Ya, coba amati gambar. Jelaskan apa yang kamu bisa pahami dari gambar tersebut. Menurut pendapat kalian, silakan Anurni. Melanggar peraturan lalu lintas. Oke, melanggar peraturan lalu lintas. Kira-kira yang lain, apalagi yang kalian bisa pahami dari gambar tersebut? Yang pertama, dia tidak memakai helm. Yang kedua, itu kan bonceng 3 ya. Kelebihan muatan itu sudah melanggar lalu lintas seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Yang ketiga, mereka masih memakai seragam SMP. Jadi mereka belum mempunyai SIM. Oke, kita masuk pada materi pelajaran kita hari ini ya, yaitu sistem hukum di Indonesia. Saya minta dari salah satu dari kalian
untuk membacakan tampilan di atas, duduk di tempat saja baca. Suaranya diperbesar ya. Siapa yang bisa? Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Oke, jadi hukum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi bagi pihak yang melanggar. Mungkin ada lagi yang bisa membaca? Giliran, siapa lagi? Kelompok sana, silakan. Silakan. Adapun unsur-unsur hukum yaitu pertama, peraturan mengenai perilaku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu dibuat dan diterapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Oke. Lanjut dari kelompok 2, suara laki-laki lagi, jangan suara perempuan terus. Baca saja. Karakteristik hukum. Pertama, adanya pemerintah dan larangan. Yang kedua, perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Oke, jadi hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan sanksi. Oke. Lanjut kelompok 1, suara laki-laki lagi. Baik. Silakan. Fungsi hukum yang pertama menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Spontan saja, siapa yang bisa? Silakan. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang. Yang kedua, hukum kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat. Dan keempat, hukum jurisprudensi. Ya, penggolongan hukum ini dibagi atas 4 bagiannya, di mana yang pertama itu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dan peraturan undang-undang. Yang kedua itu hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. Yang ketiga hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Sedangkan hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Lanjut, spontan saja, siapa yang bisa baca? Silakan. Hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat.
Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang terakhir, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Oke, kita lanjut. Hukum berdasarkan bentuknya. Siapa yang bisa baca? Hukum berdasarkan bentuknya terbagi beberapa, yaitu pertama, hukum tertulis yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh dalam kalangan masyarakat sendiri. Oke, terima kasih. Jadi, hukum berdasarkan bentuknya itu dibagi atas dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Sedangkan hukum tertulis dibagi lagi menjadi dua bagian ya. Di situ hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya di sini KUHP pidana, KUH perdata, dan KUH dagang. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Oke, kita lanjut pada hukum berdasarkan waktunya, waktu berlakunya. Silakan dari laki-laki atau spontan saja. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Oke, jadi hukum berdasarkan waktu berlakunya itu dibagi menjadi dua. Hukum positif itu misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Sedangkan hukum negatif misalnya Rancangan Undang-Undang ya. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya, saya minta lagi dari laki-laki. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Oke, terima kasih. Ya, hukum material ini disebutnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya. Sedangkan hukum formal itu contohnya hukum acara pidana, hukum acara perdata. Ya, hukum berdasarkan sifatnya. Coba dari kelompok 2, suaranya laki-laki lagi. Silakan. Hukum berdasarkan sifatnya. Pertama,
hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Yang kedua, hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu kejadian atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum undang-undang. Oke, terima kasih. Jadi hukum berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua bagiannya. Ya, hukum memaksa. Contohnya hukum memaksa di sini, misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa dan wajib dilaksanakan karena telah melakukan pembunuhan. Sedangkan hukum yang mengatur, contohnya ketentuan dalam pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat, seperti itu ya. Kita masuk pada hukum berdasarkan wujudnya. Silakan. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Yang kedua, hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada hukum berdasarkan isinya. Kelompok 1, yang di sana lagi. Hukum berdasarkan isinya. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. Hukum publik terbagi atas: yang pertama, hukum pidana; yang kedua, hukum tata negara; yang ketiga, hukum tata usaha negara atau administratif; yang keempat, hukum internasional. Lanjut. Selanjutnya. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas dua, yaitu hukum perdata, yaitu hukum mengatur hubungan antara individu secara umum. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang, yaitu mengatur hubungan antara individu dalam perdagangan. Oke, terima kasih. Ya, hukum privat ini terbagi juga atas dua bagiannya. Nah, yang sudah dibaca kemarin tadi, hukum perdata dan hukum perniagaan. Hukum perdata contohnya itu hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Sedangkan hukum perniagaan contohnya hukum tentang jual beli, hukum tentang jual beli, hutang-hutang, mendirikan perusahaan dagang, dan sebagainya. Ya, tujuan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, mencegah tindakan yang sewenang-wenang. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Oke. Karena saat ini Ibu menggunakan model pembelajaran PBL, program bahasa Inggris,
sebuah masalah. Jadi ibu akan membagikan materinya. Ibu akan membagikan materinya dan pertanyaan pada setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini bahan ajar yang tadi materinya ya. Ya. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk membaca bahan ajar yang kalian sudah pegang seperti ini. Baca materi yang ada pada bahan ajar tersebut 5 menit ya. Setelah kalian selesai membacanya, buka LKPD halaman ya. Di LKPD itu ada soal diskusi. Buka soal diskusi di LKPD-nya. Sudah didapat? Soalnya di situ ada, saya berikan beda soal untuk setiap kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Pada soal tersebut, kalian akan mendiskusikan bersama teman kelompok kalian. Jadi, pada meja kalian sudah ada bahan ajar dan juga sudah ada buku paket. Buku paket buka ya. Yang bahan ajarnya dipelajari dari buku paketnya. Setelah itu kalian kerjakan tugas diskusi tersebut. Jadi kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya. Semua mencari informasi mengenai pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Di LKPD tersebut kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masing-masing kerja tugasnya. Dalam proses diskusi ini, dalam mengerjakan tugas ini, Ibu berkesempatan 10 menit. Setelah selesai, masing-masing dari kelompok naik untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Pada lembar jawaban itu, cantumkan nama dan teman kelompoknya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Sudah dipaham? Sudah. Oke. Silakan lanjutkan tugas kelompoknya. Untuk tugasnya, karena itu nanti diminta, makanya ada barangkali ya tulis ulang ya.
Pada saat proses diskusi, kalian seakan-akan berdiskusi. Jangan ada yang diam saja, ada yang sementara membaca, jangan bertemu. Akan berdiskusi ya. Kalau ada yang kurang jelas tentang materinya, boleh ditanyakan, dan kurang jelas tentang pertanyaannya, silakan ditanyakan. Waktunya 10 menit ya, mulai dari sekarang.
Jika ada yang sudah selesai, boleh mempresentasikan hasil dari kelompoknya.
Oke, karena oke, karena waktunya sudah habis, jadi Ibu persilahkan kelompok siapa yang duluan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok satu dulu atau? Oke, silakan kelompok satu. Kelompok satu mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok mereka. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi kami. Adapun nama-nama di dalam kelompok kami yaitu Melita, Haikal, Adventius, dan Herdi Wiranto. Adapun hasil diskusi kami mengenai makna dan karakteristik hukum di Indonesia, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan peraturan atau adat istiadat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi hukum yang terdapat dalam suatu negara dibuat oleh pemerintah negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Makna hukum. Makna hukum yaitu semua peraturan yang ditunjukkan bagi manusia untuk mengatur tingkah laku di dalam kehidupan bermasyarakat. Makna hukum juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan setiap tugas-tugas kenegaraan. Karakteristik hukum. Hukum yang berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat karena hukum memiliki sifat yang mengatur. Jadi, hukum bisa memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di masyarakat. Suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis, di mana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat dan terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Demikian hasil presentasi kami.
Oke, mungkin ada dari kelompok 2 atau kelompok 3 menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan. Ya, kelompok 3 silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 ingin menyampaikan kepada kelompok 1. Ya, silakan mau bertanya tentang apa yang dimaksud dengan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Oke, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ibu persilahkan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai apa yang dimaksud dengan hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan ketentuan dalam wujud tertulis yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan hukum tidak tertulis merupakan norma ataupun peraturan tidak tertulis yang sudah dipakai oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 3? Sudah puas dengan pernyataan dari kelompok 1? Puas. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang mau menanggapi? Oke, kelompok 2 silakan tanggapi presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2. Saya mewakili kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Sebutkan contoh hukum yang tertulis dan hukum tidak tertulis. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai contoh hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Contoh hukum tertulis adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, tidak dituliskan ataupun tidak dicantumkan pada perundang-undangan, namun dipatuhi oleh wilayah tertentu. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Sudah puas dengan pernyataan kelompok 1? Puas. Saya persilahkan kelompok 2 atau kelompok 3 yang presentasi. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Adapun nama-nama dalam kelompok kami adalah Sumiati atau dengan saya sendiri, Martinus, Michael, dan Marwan. Adapun hasil diskusi kami yaitu menguraikan perkembangan hukum di Indonesia berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat digolongkan menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama, hukum undang-undang. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang memiliki 2 pengertian, yaitu formil dan material. Menurut Undang-Undang 1945, tata urutan perundang-undangan di Indonesia ialah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Keputusan Presiden. Yang keenam, Peraturan Menteri. Yang ketujuh, Peraturan Daerah. Hukum yang kedua yaitu hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah peraturan yang tidak tertulis, terbentuk dalam himpunan kaidah-kaidah yang langsung yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri melalui kebiasaan.
Kelemahan hukum kebiasaan yakni tidak dapat diteruskan secara jelas karena tidak tertulis. Pada umumnya, hukum kebiasaan juga sangat tergantikan karena telah mengakar di masyarakat. Hukum adat termasuk dalam kategori hukum kebiasaan. Kebiasaan turun-temurun yang dimaksudkan untuk mengatur tata tertib di suatu masyarakat. Kemudian hukum yang ketiga adalah hukum traktat. Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Hukum traktat merupakan perjanjian internasional yang dapat dijadikan hukum formal jika telah memenuhi syarat tertentu. Perjanjian ini terjadi karena adanya kata sepakat dari pihak negara yang bersangkutan dan juga turut mengingat warga negaranya. Adapun macam-macam traktat antara lain. Yang pertama, traktat bilateral. Yang kedua, traktat multilateral. Yang ketiga, traktat kolektif atau traktat terbuka. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk dari putusan hakim pengadilan yang membuat peraturan sendiri. Putusan hakim tersebut kemudian dijadikan dasar putusan oleh hakim lain. Dalam berkarya yang sama, ada dua macam jurisprudensi. Yang pertama, jurisprudensi tetap, yaitu keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus yang sama. Yang kedua, jurisprudensi tidak tetap, yaitu jurisprudensi yang tidak masuk dalam jurisprudensi tetap. Kemudian hukum yang terakhir, yang kelima, yaitu hukum doktrin. Hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli yang memiliki pengaturan dalam pengembalian keputusan pengadilan. Dengan mengutip pendapat para ahli hukum, seseorang hakim mempertimbangkan dan menjadikan sebagai dasar atas keputusan yang dibuatnya. Terima kasih, sekian dari hasil diskusi kami. Oke, terima kasih kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Saya persilakan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Oke, dan Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2 mengenai apa yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti formil dan materi. Terima kasih. oke, silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan kelompok 1 mengenai arti formil dan material. Dalam arti formil, undang-undang berarti suatu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau badan legislatif pusat. Sedangkan dalam arti materi, undang-undang adalah suatu peraturan yang mengatur masyarakat. Oke, Terima kasih. bagaimana dengan kelompok 1? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan traktat bilateral, traktat multilateral, dan traktat kolektif? Dan silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 mengenai traktat bilateral dan traktat multilateral dan traktat kolektif. Traktat bilateral yaitu perjanjian yang diadakan hanya oleh dua negara.
Terus traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diikuti oleh beberapa negara. Yang ketiga, traktat kolektif atau traktat terbuka, yaitu traktat multilateral yang memberikan kesempatan bagi negara lain yang belum bersepakat untuk kemudian ikut menyampaikan perjanjian tersebut. Oke, bagaimana kelompok 3? Sudah puas atas jawaban dari kelompok 2? Puas. Sekarang Ibu persilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Agus Yani, yang kedua Trianto Payo, yang ketiga Widanto, dan yang keempat Yus. Adapun hasil diskusi kami tentang menguraikan tujuan hukum di Indonesia. Tujuan hukum menurut teori dibagi atas dua bagian, yaitu teori etis dan teori empiris. Pada hakikatnya, tujuan hukum dibagi menjadi 4, adalah pertama, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang kedua, mencegah tindakan yang senang-senang. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Dan yang keempat, menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan besar dan bermanfaat bagi seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat dalam jumlah yang besar. Adapun tujuan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, Aristoteles atau teori etis. Menurut Aristoteles, tujuan hukum ialah semata-mata untuk mencapai keadilan. Maksudnya adalah memberikan kepada setiap orang atau masyarakat apa yang menjadi haknya. Disebut dengan teori etis karena isi hukumnya semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan yang tidak adil. Kedua, Jeremy Bentham atau teori utilitas. Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum ialah untuk mencapai keadaan atau kemanfaatan. Artinya hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan dan kemakmuran. Oke, terima kasih kelompok 3 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya minta dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 3. Ya, kelompok 1 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 3 mengenai apa yang dimaksud dengan teori etis dan teori utilitis. Terima kasih. Ya, Pak Tiga silakan. Ya baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 1. Jadi saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tujuan hukum menurut teori etis adalah semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikan haknya kepada setiap orang. Sedangkan tujuan hukum menurut teori utilitas adalah untuk memberikan manfaat atau faedah bagi setiap orang dalam masyarakat. Terima kasih. Bagaimana kelompok 1? Sudah puas dengan pernyataan dari kelompok 3? Puas. Oke. Jadi semua telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan dari hasil diskusinya diberikan aplaus karena hasil diskusi dari setiap kelompok itu semuanya maksimal dan diskusinya berjalan dengan baik. Jadi dari hasil diskusi tersebut, mari kita bersama-sama menyimpulkan dari materi kita, yaitu sistem hukum di Indonesia. Mungkin ada di antara anak-anakku yang ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil materi yang telah kita pelajari. Ya, silakan Kak. Kesimpulan, hukum merupakan peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk menaati ketaatan atau keputusan terhadap hukum yang berlaku. Oke, terima kasih atas kesimpulannya.
Ya, Ibu tambahkan kesimpulan dari teman kita. Kesimpulan dari sistem hukum di Indonesia yaitu hukum merupakan peraturan di dalam negara yang bersifat mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk mentaati ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Jadi itu kesimpulan dari hasil materi yang telah kita pelajari saat ini. Jadi untuk dalam materi yang telah kita pelajari, Ibu berikan evaluasi berupa pilihan ganda. Jadi di meja kalian sudah ada lembaran LKPD-nya itu. Buka pilihan ganda, di situ ada soal pilihan ganda, ada 10 nomor. Di LKPD-nya masing-masing tulis namanya ya. Soal pilihan ganda gandanya ada 10 nomor. Ibu kasih kesempatan 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD-nya berupa pilihan ganda. Oke, silakan dikerja, waktunya 5 menit ya.
Oke, sudah selesai. Ada yang sudah? Sudah. Silakan kumpul LKPD beserta lembar hasil diskusinya yang tadi. Satu orang saja yang kelas diskusikan. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan berikut, kita masuk pada bagian B, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Jadi, pada saat memulai pembelajaran kita tadi, kita awali dengan doa. Jadi, sekarang juga kita akhiri dengan doa. Siapa yang pimpin kita dalam doa? Ya, kita kelasnya. Silakan. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kembali kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di mana kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami telah melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Kiranya apa yang diberikan oleh guru kami dapat tertanam di hati dan pikiran kami dan dapat kami manfaatkan di hari ke depan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih dan selamat siang. Ibu berharap di pertemuan-pertemuan berikut pada saat kita mengerjakan tugas, kita tetap mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Oke, jadi mungkin guru selanjutnya akan mengisi jamnya. Jadi ibu berharap kalian tetap tenang di dalam kelasnya masing-masing. Terima kasih kepada Bu Guru. Terima kasih. 3. Terima kasih.
Tetap di dalam kelas dan menunggu guru yang akan masuk pada jam selanjutnya ya.